Hai kids, hari ini kita akan mengawali PJJ dengan belajar tematik ya. Kita akan lebih memahami tentang IPS di tema 7 yaitu tentang keragaman di Indonesia. Kemarin kan kita sudah belajar tentang keragaman seperti suku, rumah adat, pakaian, lalu pakaian tradisional ya, lalu ada tarian, senjata, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Ya, ada apa saja? Oh iya, sebelumnya anak-anak, keadaan suatu wilayah itu mempengaruhi sumber daya alam. Ya, diingat jadi keadaan atau kondisi suatu wilayah atau daerah itu pasti mempengaruhi sumber daya alam. Maksudnya apa? Jika di daerah dataran tinggi, berarti sumber daya alam yang banyak terdapat di sana biasanya, tumbuh-tumbuhannya juga beragam ya, jadi tidak hanya satu jenis tapi beragam dan biasanya yang bisa tumbuh di, dataran tinggi itu belum tentu bisa tumbuh di daerah dataran rendah. Misalnya di pantai, itu kan kondisi alamnya banyak laut, jadi banyak sekali hewan-hewan laut sumber daya alamnya. Terus juga kalau di daerah pertambangan berarti banyak sekali apa namanya, sumber daya alam berupa tambang. Nah, nanti kita akan pelajari itu anak-anak. Nah, karena sumber daya alam di daerah itu berbeda-beda, jadi itu juga akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakatnya anak-anak. Contohnya seperti kalau di pantai. Di pantai ya, yang jelas banyak banyak sumber daya alam itu berupa hewan-hewan laut ya, kayak ikan, udang, cumi, dan lain sebagainya. Nah, profesi yang paling banyak terdapat di daerah pantai yaitu nelayan, karena memang mereka, banyak memanfaatkan sumber daya alamnya itu berupa hewan-hewan laut, entah itu untuk dikonsumsi, dijual, ataupun untuk dibudidaya, ya. Nah, bidang kegiatan ekonomi itu ada bermacam-macam anak-anak. Yang pertama ada pertanian dan perkebunan, ini maaf ya agak kurang terang. Yang kedua ada peternakan dan perikanan. Ini pertanian dan perkebunan kenapa Miss Wulan gabung karena hampir mirip anak-anak. Cuma nanti Miss Wulan berikan bedanya. Begitu pula untuk peternakan dan perikanan ya. Kalau pertanian dan perkebunan sama-sama memanfaatkan tanah dan juga tumbuhan. Kalau peternakan dan perikanan itu memanfaatkan sumber daya alamnya berupa hewan ya. Jadi sama. Cuma memang berbeda, nanti akan dijelaskan perbedaannya. Selanjutnya ada kehutanan, pertambangan, industri, perdagangan, dan juga jasa. Yuk mari kita simak satu-satu ya anak-anak. Oke, pertanian dan perkebunan. Kegiatan bercocok tanam ya dengan memanfaatkan tanah yang subur dan juga tumbuhan tentunya. Bedanya apa Miss pertanian dan perkebunan? Oke, kalau pertanian itu biasanya berbagai jenis tumbuhan ya. Oh, maaf kebalik. Jadi kalau pertanian itu biasanya hanya satu jenis. Jadi kayak misalkan, pertanian padi, terus ada pertanian, tebu dan lain sebagainya. Tapi kalau perkebunan itu lebih ke, eee, banyak macamnya ya. Perkebunan buah, stroberi, terus ada apa lagi. Nah, terus bedanya juga kalau pertanian ini biasanya terdapat di daerah dataran rendah anak-anak. Ya, sedangkan kalau perkebunan itu biasanya banyaknya di daerah dataran tinggi. Nah, ini ada juga ya, pokoknya di daerah dataran tinggi dan juga rendah itu bisa juga untuk bidang ekonomi ini, tergantung jenis tanaman yang dibudidayakan. Nah, contohnya ini, kalau stroberi itu lebih ke perkebunan ya anak-anak ya. Biasanya di daerah dataran tinggi kalau stroberi. Dia akan lebih cepat tumbuh dan akan sesuai jika daerah dataran tinggi. Sedangkan kalau tebu, itu biasanya ada di daerah dataran rendah. Ya, jika di daerah dataran rendah maka akan semakin mudah untuk, berkembangnya, begitu. Nah, selanjutnya ada bawang. Siapa di sini yang suka bawang? Atau malah yang nggak suka? Ya, apa namanya, walaupun nggak suka atau tidak, ya misalkan kalian tetap harus mencobanya karena, apa, dia juga termasuk kan ke rempah-rempah kan jadinya
pasti ada manfaatnya untuk tubuh kita ya, jadi harus dikonsumsi. Nah, itu tadi adalah pertanian dan perkebunan. Sekarang kita lihat peternakan dan perikanan. Nah, itu peternakan dan perikanan adalah kegiatan budidaya hewan ternak dan juga hewan laut. Laut maksudnya. Kalau peternakan itu ya hewan-hewan ternak kayak sapi, terus ternak bebek, ayam, domba, kambing ya. Sedangkan kalau perikanan, itu lebih ke hewan-hewan laut anak-anak. Nah itu bedanya ya. Kalau peternakan itu biasanya di darat, kalau perikanan biasanya di air, jelas ya. Dan hewan yang dimanfaatkannya pun berbeda. Yang satu hewan ternak, hewan darat, yang satunya hewan air. Dan selanjutnya daerahnya yang biasa apa apanya bidang ekonomi ini ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Semua daerah bisa ya anak-anak ya. Bahkan daerah dataran tinggi sekalipun bisa, tapi biasanya kalau perikanan itu kalau nggak di dataran rendah, ya di pantai. Kalau dataran tinggi itu, eee, ada, tapi tidak sebanyak dataran rendah dan juga pantai. Begitu juga untuk peternakan, kalau peternakan itu banyaknya di daerah dataran tinggi. Kenapa? Karena daerah dataran tinggi itu banyak sekali sumber daya alam berupa rumput, padang rumput yang luas, sehingga mereka mudah untuk mencari pakan ternaknya, begitu ya. Daerah dataran rendah juga iya, cuma tidak sebanyak daerah dataran tinggi. Nah, ini contohnya ya. Tuh, wah seafood-nya, menggoda sekali ya jika dimasak, tapi kalau dimentah kayak gitu ya kurang enak ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ini hewan ternak nih banyak sekali ya, ada kelinci, ada kuda, ada keledai, ada kalkun, domba, dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita ke kehutanan. Kehutanan itu adalah kegiatan memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, penduduk yang tinggal di kawasan hutan biasa yang, apa namanya, bergerak di bidang ini. Jadi, misalkan kayak pengrajin ya, nah contohnya seperti ini. Ini adalah pohon rotan ya, tumbuhan rotan. Jadi rotan, apa namanya, biasa untuk tas, buat tas dan banyak kerajinannya anak-anak ya, ini pohonnya seperti itu. Nah, biasanya yang tinggal di daerah hutan itu memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang, tumbuh liar di hutan anak-anak. Jadi biasanya ada yang memang sengaja ditumbuhkan, maksudnya ditanam lalu ditumbuhkan, ada juga yang memang liar tumbuhnya, jadi memang tumbuh sendiri juga ada. Nah, ini ya, terus ada pohon jati anak-anak, ini kuat sekali kayunya ya, kalau jadi kayu jati kuat sekali ini karena bisa untuk dibuat, apa namanya, pintu, terus lemari, terus untuk bangunan rumah itu sangat bagus ya, kayu ini sangat kuat, pohon jati terkenal. Terus ada juga bambu, bambu ini banyak sekali dimanfaatkannya ya, bisa untuk kerajinan, kerajinan bambu kayak buat tikar, buat keranjang, dan banyak sekali. Nah, lalu pertambangan. Pertambangan itu kegiatan menambang dengan memanfaatkan hasil bumi. Nah, hasil bumi itu apa saja anak-anak? Ya, pokoknya yang apa namanya ada di dalam bumi yang terkandung dalam bumi dan kita harus menambangnya terlebih dahulu. Bisa juga ada juga yang di atas bumi, ada juga yang mati di permukaan, ada juga yang kita harus menggali atau di dalam bumi kita ya. Nah, biasanya orang-orangnya itu yang tinggal di daerah tambang. Ya, biasanya seperti itu. Contohnya nih, ini apa anak-anak? Ya betul, ini batu bara ya. Ada pasir, terus ada batu. Nah, ini ada emas ya yang nilai jualnya sangat tinggi. Tapi ingat ya anak-anak kalau pertambangan itu berarti eh, kegiatan menambang. Jadi memang kita memanfaatkan bahan-bahan tambang yang ada di bumi kita. Lalu industri. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Ingat nggak barang setengah jadi apa? Barang jadi apa? Kalau barang setengah jadi itu barang yang sudah bisa digunakan, yang belum bisa digunakan sehingga perlu diolah kembali.
Ya, sedangkan kalau barang jadi, barang yang sudah bisa langsung digunakan gitu loh anak-anak. Kalau barang setengah jadi itu contohnya kayak tepung, tepung itu kan hasil olahan dari gandum ya. Gandum lalu apa namanya, diolah sehingga menjadi tepung, terus tepung itu diolah menjadi kue. Nah, tepung apa, kalau gandum itu adalah bahan bakunya, sedangkan barang setengah jadinya itu berupa tepungnya. Nah, nanti kuenya itu menjadi barang jadi kita bisa langsung konsumsi kalau barang jadi. Tapi kalau setengah jadi itu belum bisa konsumsi kita anak-anak. Kecuali kalau kalian suka makan tepung, enggak kan anak-anak? Jadi bukan ya, setengah jadi itu yang belum boleh kita konsumsi atau belum bisa kita konsumsi langsung. Lalu penduduknya itu yang tinggal di daerah dataran rendah, biasanya industri ya, karena kan ini berhubungan dengan pabrik ya, mengolah. Jadi lebih mudahnya itu di daerah dataran rendah sehingga untuk membangun sebuah gedung pabrik itu lebih mudah anak-anak. Nah, contohnya itu industri ini ya, wah pasti seneng kan lihatnya kan, usulan aja seneng. Nah, ini adalah industri makanan anak-anak atau pabrik makanan, jadi mengolah makanan. Terus ada juga yang industri tekstil. Nah, kayak baju, garmen kalau kalian tahu ya, baju seperti itu, celana. Nah, terus ada juga, industri elektronik anak-anak. Nah, ini TV ya, lagi membuat TV. Nah, selanjutnya kita ke perdagangan. Sangat nggak asing kan pasti untuk kita anak-anak? Iyalah, apalagi yang seneng jajan nih pasti nggak asing. Nah, perdagangan itu adalah kegiatan produksi, distribusi, konsumsi suatu barang. Maksudnya apa? Jadi, perdagangan ini mencakup semuanya ya. Jadi di situ ada juga produksi. Jadi dia memproduksi lalu menjualnya, jadi dia distribusi dan juga konsumsi suatu barang. Tapi untuk perdagangan ini lebih ke distribusi, jadi dia penyalurannya saja anak-anak. Nah, yang melakukan kegiatan ini biasanya penduduk yang di daerah yang tinggal di daerah perkotaan ataupun pedesaan. Jadi dua-duanya bisa, karena perdagangan ini sangat terkenal di masa kita ya anak-anak. Dulu namanya masih barter karena belum punya mata uangnya, jadi belum punya, apa namanya, uang untuk membeli. Jadi mereka masih namanya barter atau tukar menukar barang. Jadi misalkan si A ini butuh beras, sedangkan yang B itu punya beras banyak, tapi dia butuh lauk. Nah, sedangkan si A itu punya lauk juga banyak, jadi bisa saling bertukar, misal bertukar lauk, yang satunya memberikan beras. Nah, seperti itu cara tukarnya. Jadi barternya seperti itu, karena belum ada, eee, alat transaksi atau alat jual beli yaitu uang. Nah, ini contohnya ya. Wah, ramai sekali ya. Ini di pasar anak-anak. Ini proses jual belinya ya anak-anak ya, proses perdagangannya. Nah, yang terakhir ini jasa. Jasa itu adalah kegiatan pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Ya, jadi untuk membantu membantu masyarakat yang memang mungkin kurang paham dalam suatu hal. Kayak contohnya, eee, guru ya, guru itu kan melayani memberikan ilmu untuk anak-anak yang, apa namanya, sedang dalam tahap belajar sehingga menambah wawasan untuk anak-anak yang lain. Nah, biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di berbagai daerah. Semua daerah menurut Miswan, pasti ada ya sosok guru, entah di pantai, entah daerah dataran rendah ataupun dataran tinggi, ya. Jadi semuanya itu pasti ada jasanya. Jadi contohnya nih, ada manajer, terus ini tukang bangunan ya, arsitek, terus ini ada perawat, terus ini ada montir, ada guru, ada apa namanya, instruktur, ada dokter, ada arsitek, ya banyak sekali anak-anak. Nah, ini tadi ada jasa ya, jadi jasanya bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur itu macam-macam anak. Kalau pendidikan guru, kalau misalkan kesehatan dokter, perawat, ya. Kalau misalkan kesehatan, ya berarti kesehatan lagi terus ada itu instruktur juga kesehatan.
terus infrastruktur misalkan arsitek, terus tukang bangunan, itu banyak sekali anak-anak ya. Oke, tadi adalah berbagai macam jenis kegiatan ekonomi. Untuk tugas kalian sudah Miss lampirkan di Google Classroom, tinggal kalian nanti, kerjakan dengan baik-baik, teliti anak-anak, terus di sana bukan pilihan ganda, jadi kalian harus kerjakan dengan jawaban yang singkat, padat, tapi jelas. Ingat, singkat, padat, tapi jelas, tidak perlu panjang-panjang tapi nggak ada isinya. Miss pengennya itu singkat, padat, tapi jelas, tapi jangan terlalu singkat juga. Karena nanti akan visualnya jadi mikirnya nggak ada pertimbangan karena cuma jawabannya cuma itu gitu anak-anak ya. Jadi usahakan jawab singkat, padat, tapi jelas. Oke anak-anak, thank you, telah mengikuti pembelajaran Misulan hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik, dengan lancar, dan terima kasih sudah mengikuti PJJ selama ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Thank you, bye-bye, see you later.